Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita sejenak waktu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh menikmati hidup ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu ini dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayat 13 berbunyi demikian. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema Aku Tetap Dia. Firman Tuhan disampaikan
kepada setiap hambanya yang percaya kepadanya dan tentu mengharapkan pengasihannya. Firman Tuhan ini tentu tertuju kepada umat Tuhan yang ada dalam kesesakan, yang ada dalam pembuangan. Sebuah kekuatan ditunjukkan sebagai sebuah motivasi bahwa dewa apapun telah dikalahkan oleh Allah. Allah telah menyelamatkan umatnya, dan atas semua itu Allah telah menang atas dewa-dewa. Di ayat 1 dan ayat 2, sebuah kekuatan untuk umat yang ada dalam kesesakan, bahwa sampai kapanpun pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dan selalu nyata. Ketika umat berada dalam tempat di mana mereka menjadi budak di tanah Mesir, Tuhan telah menolong mereka. Ketika umat dalam perjalanan di padang gurun, Allah menyertai mereka. Ketika umat tiba di tempat atau negeri yang dijanjikan, Allah menyertai. Sampai kapanpun Tuhan menyertai. Demikian ketika mereka ada di tempat pembuangan, Tuhan memelihara. Di ayat 3 dan ayat 4, Allah sendiri mengungkapkan melalui hambanya Yesaya untuk menguatkan umat Tuhan bahwa sampai kapanpun Tuhan akan memelihara. Ketika tua, ketika muda, ketika rambut masih berwarna hitam, atau ketika rambut sudah berwarna putih, Allah senantiasa memelihara dan akan terus melakukan kepada segenap umatnya untuk menyelamatkan umat dalam seluruh kehidupan umat. Dan oleh semua itu, tentu umat akan merasa bahwa mereka tidaklah sendirian di dalam menjalani kesesakan itu. Allah memelihara mereka. Allah bersama dengan mereka. Dan karena itu, juga menjadi tantangan kepada umat bahwa Allah tidak bisa disandingkan dengan Allah manapun, dengan dewa manapun. Di ayat 5 dikatakan, "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama?" Tentu secara iman, Allah tak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Kita belajar dari sejarah Perjanjian Lama, Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya dan mengorbankan dirinya. Di tempat lain atau di luar sana, banyak Allah, banyak dewa yang meminta pengorbanan, meminta anak untuk dikorbankan, meminta binatang untuk dikorbankan, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan semua orang. Dan karena itu, jika bacaan ini mengungkapkan dengan Allah manakah atau dengan dewa manakah Allah bisa disandingkan, Allah bisa dibandingkan, Allah bisa disamakan. Saya kira kita semua sepakat untuk mengatakan tak ada Allah manapun, tak ada dewa manapun yang dapat disamakan, yang dapat dibandingkan dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Karena Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mati tetapi bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menawarkan hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu,
Mari kita percaya kepadanya, membawa segenap hidup kepadanya. Di ayat 12, umat diajak untuk kembali kepada Tuhan, mendengarkan Dia, dan tidak beralih kepada Allah yang lain, tidak membenarkan diri, dan tidak menjadi orang-orang dalam kategori yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Mencari kebenaran di dalam Tuhan, tentu itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Allah telah memberikan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan di dalam Yesus Kristus telah menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita mengerjakan keselamatan itu, terus berserah kepadanya, apapun adanya kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh kekuatan, keselamatan, kemampuan, kekuatan, kelepasan. Dan kelepasan itu dijaminkan di dalam Yesus Kristus. Tanpa Dia, maka hidup kita semua tentu tidak berarti, hidup kita semua adalah sia-sia adanya. Mari kita tinggalkan dewa atau Baal atau apapun yang kita anggap lebih daripada Allah. Jadikanlah Allah sebagai sumber keselamatan dalam seluruh kehidupan kita. Karena Dia tetap sama. Dulu, kini, dan untuk selama-lamanya, Dia adalah Allah yang menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepadanya dan mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepadanya saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan, menyelamatkan kami dan menguatkan kami. Kami sungguh percaya akan semuanya itu. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Ajari dan mampukan kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau berkuasa dalam seluruh kehidupan manusia dari kekal hingga kekal. Kiranya ya Tuhan, kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bapa kekasih jiwa kami membawa segenap kehidupan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menopang kami, baik kami pribadi lepas pribadi, baik bersama dengan keluarga kami, bersama kami dalam rumah tangga masing-masing, bersama dengan orang-orang di tempat kerja kami, bersama dengan umat-Mu dalam lingkup persekutuan kami, dan apapun itu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk segala mimpi, untuk segala harapan, untuk segala cita-cita. Kiranya semuanya itu Tuhan, boleh dinyatakan dan boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami, hanya karena pimpinan-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Bapa di surga, sekian hari lagi kami akan menikmati dan melaksanakan pesta demokrasi. Oh Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu. Kiranya kedamaian, kelancaran dari proses ini, Engkau berperkara, memberkati setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan, dan pesta demokrasi boleh terlaksana dengan baik, tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hamba-Mu yang telah memberi diri, baik sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Karuniakan kesiapan ya Tuhan, untuk segala yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap hamba-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa-bangsa di dunia ini, kiranya kedamaian Tuhan anugerahkan. Demikian bangsa dan negara kami Tuhan, Tuhan memberkati pemerintah kami, setiap pemimpin kami. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dianugerahkan senantiasa oleh Tuhan kepada mereka. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, ajari kami untuk selalu berserah hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara.
Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati kita.